Kali ini saya akan menceritakan tentang kehidupan Dewi Drupadi yang dalam kehidupannya mengalami begitu banyak penderitaan dan penghinaan, dan dari semua hal yang dialaminya itulah yang akhirnya menyebabkan terjadinya perang Bratayuda. Diawali dengan kelahiran Dewi Drupadi yang tidak dikehendaki oleh ayahnya, yaitu Prabu Drupada, raja dari kerajaan Pancala, yang melakukan Genihotra dan pemujaan dengan pengorbanan suci, memohon agar diberikan anak laki-laki untuk membalas dendamnya kepada Resi Drona yang pernah menghina dirinya. Namun yang pertama muncul dari api adalah Dewi Pancali atau Dewi Drupadi, menyebabkan Raja Drupada menjadi kecewa dan berkata yang tidak baik pada Drupadi, hingga tidak mengakui Drupadi sebagai anaknya. Dan kemudian barulah muncul Drestadyumna dari dalam api, yang membuat hati Raja Drupada menjadi senang dan keinginannya bisa terkabulkan memiliki seorang putra. Dari kecil hingga dewasa, Drupadi tidak diperhatikan oleh ayahnya, hingga akhirnya datanglah Sri Krishna ke kerajaan Pancala dan mengalahkan Prabu Drupada beserta Drestadyumna, menaklukkan semua prajurit, dan saat Raja Drupada akan dibunuh oleh Sri Krishna, saat itulah datang Drupadi menghalangi dan menyelamatkan ayahnya agar tidak dibunuh oleh Krishna. Saat itulah Krishna menyadarkan perbuatan Raja Drupada akan sikapnya kepada anaknya, yaitu Dewi Drupadi, yang justru sangat berbakti dan akhirnya menyelamatkan dirinya dari kematian. Begitu juga ketika Raja Drupada mengadakan sayembara untuk mencarikan suami untuk Dewi Drupadi. Di sana Dewi Drupadi juga harus mengalami rasa malu karena harus diperistri oleh 5 laki-laki, yaitu sang Panca Pandawa, yang mana cintanya hanya pada sang Arjuna, yang disebabkan karena saat Arjuna salah bicara kepada ibunya, yaitu Dewi Kunti, yang mengatakan telah mendapatkan sesuatu anugerah, dan ibunya menyuruh Arjuna membagi kepada semua saudaranya. Karena saat itu Dewi Kunti sedang memejamkan mata. Dan alangkah terkejutnya Dewi Kunti ketika melihat yang dimaksud oleh sang Arjuna adalah Dewi Drupadi. Dan apa yang harus dikatakan oleh Dewi Kunti harus tetap dilaksanakan, yang menyebabkan Dewi Drupadi harus menikah dengan Panca Pandawa, yang juga merupakan rasa malu pada Dewi Drupadi karena menjadi bahan ejekan, dianggap wanita yang tidak baik dan telah melanggar norma-norma kemasyarakatan. Adapun yang melatar belakangi Dewi Drupadi harus memiliki 5 suami adalah karena awal rekarnasi beliau dahulu adalah seorang pertapa wanita, dan dengan tekun melaksanakan tapa brata yoga semadi dan memiliki sebuah permohonan agar memiliki seorang suami yang memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh sifat Panca Pandawa, yaitu sifat kebenaran, kesetiaan, dan sebagainya. Namun sebelum apa yang menjadi keinginan terwujud, beliau sudah kembali ke alam niskala dan akhirnya rekarnasi menjadi Dewi Drupadi. Dan di kelahirannya saat menjadi Dewi Drupadi atau Pancali, di sanalah keinginannya yang belum terkabul dulu akan diwujudkan. Namun 5 sifat yang dia inginkan ternyata justru berada pada 5 tubuh, yaitu pada diri Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sahadewa. Sehingga itulah yang menyebabkan akhirnya karena takdir Dewi Drupadi harus bersuamikan 5 orang, yaitu Panca Pandawa.
Penderitaan dan penghinaan selanjutnya yang dialami oleh Dewi Drupadi adalah di saat Pandawa menjadikan Drupadi sebagai taruhan dalam perjudian yang dilakukan atau dengan licik yang dilakukan oleh Sangkuni. Di saat itu Pandawa kalah taruhan sehingga Drupadi menjadi milik sang Korawa. Dan Drupadi saat itu tidak sedang berada di sana, tapi di Keputren. Dicarilah oleh Dursusana dengan cara menjambak dan menyeret rambut Drupadi untuk dibawa ke tempat perjudian. Dan saat itulah melihat kejadian tersebut, Bima bersumpah akan meminum darahnya dan akan dijadikan sebagai membilas atau untuk mengkeramasi rambut Drupadi, karena Drupadi juga bersumpah jika belum mendapatkan darah si Dursusana maka Drupadi tidak akan pernah mengikat rambutnya kembali. Dan jika telah mendapatkan, saat itulah barulah Drupadi akan mau kembali mengikat rambutnya. Dan di saat sampai di tempat perjudian, Drupadi dipaksa duduk di paha sang Duryudana, sehingga Bima saat itu bersumpah karena merasakan betapa sedih dan terhinanya sang Drupadi dipaksa duduk di paha seorang laki-laki yang bukan suaminya. Di sana sang Bima bersumpah bahwa penghinaan Duryudana terhadap Dewi Drupadi yang memaksa Dewi Drupadi duduk di pahanya, dan pahanya nanti akan menjadikan jalan kematian dirinya. Lalu Drupadi dipaksa untuk membuka kain, itu kain sari penutup tubuhnya. Tentu saja Drupadi tidak mau mengikuti keinginan sang Duryudana dan memohon pada Bhisma, Dastarata dan semua yang ada di sana hingga memohon kepada suaminya yaitu sang Panca Pandawa. Namun semuanya bisa diam karena harus mengikuti aturan yang telah dibuat ketika perjudian baru akan dimulai. Saat itu Pandawa akan menolong, namun dihalangi oleh Sangkuni dan mengatakan jika sampai berbuat seperti itu menyatakan dan itu pertanda bahwa Yudhistira adalah orang yang tidak setia pada ucapan atau seorang pembohong, tidak satya wacana. Sehingga Pandawa yang lain pun akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Maka ditariklah kain Drupadi oleh Duryudana untuk membalaskan dendamnya atas penghinaan Drupadi terhadap dirinya di saat upacara Raja Sunya yang dilakukan di Indraprastha. Dan saat itu Drupadi menengadah ke langit dan beliau memohon dan memanjatkan doa ke langit. Dan saat itulah Krishna membalas budi Drupadi yang telah pernah membalut tangannya saat terluka dengan merobek kain sari yang dipakainya dan segera membalut jari Krishna yang mengeluarkan darah. Sehingga sebanyak apapun dan sekuat apapun Duryudana menarik kain sari pada tubuh sang Drupadi, namun kain itu tidak pernah habis hingga Duryudana kelelahan. Dan akhirnya Drupadi terhindar dari rasa malu akan ditelanjangi di muka umum. Dan bagaimanakah ceritanya sehingga Drupadi saat perjudian itu dan tidak ditelanjangi tiba-tiba saja mendapat sebuah pertolongan dari Krishna. Kejadian itu terjadi ketika diadakannya acara Raja Sunya di Indraprastha, yang mana menceritakan tentang Sisupala adalah merupakan penitisan dari Jaya dan Wijaya yang merupakan penjaga gerbang istana Dewa Wisnu. Sisupala lahir dengan 3 mata dan 4 lengan, dan orang tuanya berniat membuangnya. Tapi saat itu muncullah sabda dari langit dan mencegah orang tuanya untuk membuang Sisupala, karena Sisupala telah ditakdirkan agar hidup sampai dewasa. Dan sabda itu juga mengatakan tubuh Sisupala akan menjadi normal kembali jika dipangku oleh seseorang yang istimewa, yaitu titisan daripada Dewa Wisnu. Dan kematiannya pun akan disebabkan oleh orang yang sama, yaitu titisan Dewa Wisnu. Dan
saat Sisupala dipangku oleh Krishna, maka saat itu juga mata dan tangan Sisupala, mata yang berjumlah 3 dan tangan 4 menjadi normal, yaitu bermata 2 dan berlengan 2. Saat itu orang tua Sisupala pun menyadari jika kematian Sisupala juga akan disebabkan oleh Krishna. Akhirnya orang tua Sisupala memohon kepada Krishna agar mengampuni dan bersabar dengan kesalahan yang dilakukan oleh Sisupala. Dan saat itu Krishna pun berjanji akan memenuhi permintaan orang tua Sisupala dengan syarat Sisupala tidak boleh menghina dirinya melebihi dari 100 kali penghinaan dan tidak boleh dilakukan di depan umum. Dan jika dilakukan oleh Sisupala, maka saat itu juga Sri Krishna akan langsung membunuh Sisupala. Awalnya kebencian Sisupala disebabkan oleh ketika Sisupala mengabdi kepada Jarasandha karena berhasil menyerbu kerajaan Mathura. Ketika Putri Rukmini saat itu dari kerajaan Widarbha mencari calon suami, Sisupala juga berniat ingin melamarnya dan datang tepat waktu di tempat yang telah dijanjikan untuk melamar sang tuan putri Dewi Rukmini. Namun Krishna terlebih dahulu datang dan melarikan Dewi Rukmini sebelum Sisupala sampai di kerajaan Widarbha. Semenjak itulah Sisupala sangat membenci Krishna. Dan ketika diadakan acara Raja Sunya di Indraprastha, Sisupala pun mendapat undangan dari Korawa agar menghadiri perayaan itu, yang dimana tujuan Korawa agar Sisupala membuka keburukan Krishna dan menghina Sri Krishna. Dan Sisupala saat itu pun kebablasan, tanpa dia sadari dia terus-menerus menghina diri Krishna hingga melebihi dari apa yang sudah ditetapkan, yaitu 100 kali penghinaan. Hal itu disebabkan karena kebencian Sisupala begitu besarnya kepada Krishna sehingga melupakan apa yang sudah pernah dikatakan oleh Krishna. Dan seketika Krishna melepaskan senjata cakra dan terbang membunuh Sisupala, di mana leher Sisupala ditebas oleh senjata cakra sehingga terpisah antara badan dan kepalanya. Dan ketika Sisupala sudah dibunuh, kembalilah senjata cakra ke tangan Krishna, yaitu di jarinya. Dan begitu senjata cakra lenyap, dilihatlah oleh sang Drupadi, tangan Krishna terluka dan mengeluarkan darah. Seketika Dewi Drupadi merobek kain sari yang dipakainya dan dia pakai untuk membalut jari Krishna yang terluka dan berdarah. Itulah sebabnya kenapa akhirnya Dewi Drupadi terhindar dari rasa malu saat dilecehkan, hendak ditelanjangi di depan umum saat perjudian. Itu adalah karena Krishna membalas kebaikan Drupadi saat berbuat baik, yaitu merobek kainnya untuk membalut jari tangannya. Dan penderitaan Dewi Drupadi kembali berlanjut ketika sang Panca Pandawa akhirnya harus mengalami harus mengalami penyamaran dan dibuang di hutan. Namun rasa bahagia tetap ada dalam diri Dewi Drupadi karena masih bisa bersama-sama dengan suaminya walaupun harus hidup di dalam hutan. Dan penderitaan kembali beliau alami ketika beliau berada di kerajaan Wirata serta menyamar menjadi dayang-dayang dari Dewi Sudesna, yaitu permaisuri dari Raja Wirata. Dan Dewi Drupadi menyatakan dirinya adalah bernama Sang Selandri, yang merupakan dayang-dayang kesayangan dari Dewi Drupadi, dan terbiasa menyisir rambut dan mengerjakan segala sesuatu kebutuhan dari Dewi Drupadi. Sehingga Dewi Sudesna merasa sangat senang karena akhirnya bisa mendapat pelayanan dari bekas dayang-dayang Dewi Drupadi. Dan dalam kenyataannya memang Sang Selandri sangat terampil melayani dirinya. Namun saat itu juga ada yang bernama Patih Kicaka.
yang menaruh hati pada Sang Selandri serta berusaha untuk bisa mendapatkan Sang Selandri dan memohon kepada Dewi Sudesna agar menyerahkan Selandri pada dirinya dan akan dijadikan istri. Akhirnya Dewi Sudesna pun mengabulkan keinginan Patih Kicaka supaya bisa mendapatkan Sang Selandri. Karena pada saat itu juga Sang Dewi Sudesna memiliki rasa takut jika Raja Wirata melihat kecantikan Sang Selandri akan menyukai Sang Selandri. Hanya dirayulah Sang Selandri oleh Patih Kicaka, namun tetap ditolak oleh Sang Selandri. Dan saat itu akhirnya terjadilah kerjasama antara Sang Kicaka, Patih Kicaka dengan Dewi Sudesna mencari daya upaya, yaitu akan menyuruh Sang Selandri agar datang ke rumahnya Patih Kicaka mengambil sesuatu. Dan Sang Selandri pada dasarnya sudah mengetahui segala perencanaan itu, namun karena sebagai seorang abdi, beliau harus tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Dan datanglah dia ke rumah Sang Kicaka. Di sana Sang Kicaka kembali merayu Sang Selandri agar mau mengikuti keinginannya. Namun Sang Drupadi tetap menolak dan menyatakan dirinya telah bersuami, yaitu 5 Gandarwa yang sangat sakti, yang tentunya akan sangat marah dan bisa membunuh orang yang mengganggu dirinya. Namun Sang Kicaka tidak memperdulikan hal itu, tetap saja memaksa dan melakukan pelecehan kepada Sang Selandri, yaitu Dewi Drupadi. Dan Dewi Drupadi tetap bertahan, tidak mau mengikuti apa yang menjadi keinginan Patih Kicaka, sehingga pada saat itu Sang Selandri mendapat perlakuan yang tidak baik, mengalami perlakuan kekerasan. Namun akhirnya Sang Selandri bisa terlepas saat itu dari bahaya diperkosa oleh Patih Kicaka. Dan beliau menangis sedih dan sepertinya harga diri beliau saat itu benar-benar telah dilecehkan. Dan hal itu telah diketahui oleh Sang Dewi Sudesna, namun beliau hanya berpura-pura tidak tahu dan merasa dan seperti menghibur Sang Selandri, namun pada dasarnya itu adalah merupakan perencanaan dari Dewi Sudesna. Hingga akhirnya karena keadaan itu Sang Selandri mengadu kepada Bima, dan akhirnya Bima membuat sebuah rencana di mana Dewi Drupadi disuruh untuk membuat janji dengan Patih Kicaka dalam sebuah ruangan, dan di sana Bima sudah menyamar dan tidur dengan selimut dan lampu dimatikan. Dan saat Patih Kicaka memasuki kamar, di sanalah Bima membunuh Sang Kicaka, Patih Kicaka. Dan esok harinya tersebar kabar bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh 5 Gandarwa, karena sebelumnya Dewi Drupadi sudah menyatakan dirinya bersuami 5 Gandarwa. Begitulah penderitaan yang dialami beliau di Kerajaan Wirata. Berlanjut lagi ketika terjadi perang Bharatayuda, beliau mengalami kesedihan yang luar biasa ketika Aswatama membunuh 5 putranya Sang Panca Kumara yang merupakan anak-anak dari Panca Pandawa. Dan kesedihan beliau tetap berlanjut sehingga bisa dikatakan Dewi Drupadi adalah lambang Dewi, seorang manusia yang begitu kuat menjalani kehidupan, menerima siksaan, menerima penghinaan, yang mengalami begitu banyak pelecehan namun tetap tegar, tetap mengabdi kepada suami, kepada negara, kepada mertua, dan kepada yang harus dia abdikan dirinya. Begitulah perjalanan Dewi Drupadi yang sungguh luar biasa, yang juga merupakan penyebab terjadinya perang Bharatayuda itu sendiri. Demikianlah sebenarnya banyak hal yang harusnya saya ceritakan, namun saya persingkat untuk agar tidak terlalu panjang dalam pembuatan video ini. Karena masih banyak lagi penderitaan yang dialami oleh Sang Drupadi. Namun saya cukupkan di sini, dan jika ada yang salah saya mohon maaf. Semoga di lain hari bisa menceritakan cerita yang lain, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Sukses semua.